Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibut taubatu min saghira fil hali kal wujubi min kabira walau ala dambin siwahu qad asar lakin biha yasfu anil qalbil qadar. Wa tajibut taubatu, dan wajib atau apa taubat, min saghiratin, dari dosa kecil, fil hali, seketika, kal wujubi, seperti wajibnya taubat, min kabiratin, dari dosa besar. Artinya bukan hanya dosa besar yang wajib taubat, akan tetapi kita juga wajib taubat dari dosa kecil. Itu pun seketika. Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang punya ancaman khusus, ya. Seperti zina, membunuh, mencuri, qadzaf, itu kan dosa-dosa besar itu. Dosa kecil pun wajib taubat. Rukun-rukunnya taubat seperti dijelaskan di atas. Walau ala dzambin, asalnya walau qad asarra ala dzambin siwahu, ya. Walau qad asarrah, walaupun dia itu menetapi bersikeras, ada dzambin siwahu, atas dosa selainnya, atas dosa selain yang ditaubati, ya. Misalnya ada orang bukan hanya melakukan satu macam dosa, tapi juga melakukan beberapa macam dosa. Ada dosa yang sudah ia taubati, ya. Dosa yang sudah ditaubati itu asal telah memenuhi syarat-syaratnya sah, meskipun masih punya tanggungan dosa yang lain. Meskipun dia tetap melakukan dosa yang lain ini. Walau qad asarra ala dzambin siwahu. Lakin akan tetapi biha, dengan taubat, yasfu, menjadi jernih, anil qalbi, dari hati, menjadi jernih, al-qadaru, apa, kekeruhan, kekeruhan. Akan tetapi kalau semua dosa itu ditaubati, maka hati yang asalnya keruh akan menjadi jernih, bening, yasfu ini. Karena setiap dosa yang dilakukan itu menimbulkan
bintik hitam di dalam hati itu. Kalau terlalu banyak dosa yang dilakukan, banyak juga bintik hitamnya di dalam hati. Wa wajibun fil fi'li qad taskuku umirta aw nuhita anhu tumsiku. Wa wajibun dan adalah wajib fil fi'li di dalam perbuatan idh qad taskuku ketika engkau ragu. Taskuku ini karena nadom atau syair, mestinya tak boleh dibaca taskuku ya, mestinya tasukku, sakka yasukku. Ini kan termasuk idgham wajib ya. Ketika kamu ragu, umirta apakah kamu diperintah, au nuhita atau kamu dilarang, anhu dari fi'il, adalah wajib bagimu antumsiku, asalnya antumsika, kamu menahan diri. Ini tetap berbicara tentang khotir ya. Khotir itu bisa bisikan kalbu. Nah, sesuatu yang terlintas di dalam pikiran. Khotir itu ada 3 macam. Yang pertama khotir yang ma'murun bihi. Khotir yang diperintahkan oleh syariat. Kalau yang terlintas itu adalah khotir yang diperintahkan, ya segera saja dilakukan. Tak perlu khawatir adanya was-was, gangguan-gangguan seperti ujub dan lainnya. Kalau khotir itu manhi anhu, sesuatu yang dilarang, ya ditinggalkan, jangan sampai dilakukan. Sekarang ada khotir yang maskukun fihi. Khotir yang diragukan. Apakah dilarang oleh syara apa tidak? Kamu wajib menahan diri dari itu. Wajib menahan diri, jangan sampai melakukan khotir yang diragukan antara diperintahkan atau dilarang. Wal khairu wasyarru ma anta jadiduhu biqadarillahi kama yuriduhu. Wallahu khaliqun li fi'li abdihi biqudratin qaddaraha min indihi. Wa huwa alladhi abda'a fi'lal muqtasib wal kasbu lil abdi majazan yantasib. Wal khairu wasyarru, adapun kebaikan dan keburukan, ma'an secara bersama-sama, maksudnya kedua-duanya. Tajdiduhu, adapun terjadinya kebaikan dan keburukan, biqadarillahi adalah dengan ketentuan Allah. Kama yuriduhu, sebagaimana berkehendak siapa Allah kepadanya. Artinya baik dan buruk itu, terjadinya baik dan buruk itu adalah atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah. Allah Ta'ala menciptakan kebaikan dan juga menciptakan keburukan. Keburukan. Sementara manusia itu diberi kemampuan untuk berikhtiar, untuk memilih. Kalau orang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan. Sementara manusia adalah berikhtiar. Demikian pula keburukan. Wallahu, adapun Allah,
Khaliqun adalah zat yang menciptakan. Menciptakan li fi'li abdihi kepada perbuatan hambanya. Biqudratin dengan suatu kekuasaan. Qaddaraha yang menentukan Allah akan kudrah. Min indihi dari sisinya, dari sisi Allah. Allah itu bukan hanya menciptakan manusia, akan tetapi juga menciptakan perbuatan manusia. Bukan hanya zatnya yang diciptakan Allah, perbuatannya Allah juga yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu lakukan. Wa huwa adapun Allah alladzi adalah zat abada yang menciptakan fi'lal muktasibi akan perbuatan hamba yang berikhtiar, berusaha. Wal kasbu adapun kasab, ikhtiar, usaha, yantasibu lil abdi itu disandarkan kepada hamba majazan secara majaz, artinya mengatakan bahwa itu usahanya hamba, itu merupakan pernyataan yang majazi, bukan yang hakiki. Karena kasab sendiri itu ciptaan Allah ya. Allah adalah al-khaliq, manusia adalah al-muktasib. Allah adalah zat pencipta, manusia adalah hamba yang berusaha, berikhtiar. Akan tetapi pada hakikatnya ikhtiar manusia adalah ciptaan Allah juga. Kalau ikhtiar dan usaha disandarkan kepada hamba, sesungguhnya itu adalah majaz-majaz saja, bukan hakikat. Waqtalafu farujjihal tawakkulu wa akharuna al-iktisabu afdalu wasalisul mukhtaru an yufassala wa biktilafin nasi ayyunazzala. Man ta'atallahi ta'ala athara la sakhitan in rizquhu ta'assara wa lam yakun mustashrifan lirrizqi min ahadin bal min ilahil khalqi fa inna dha fi haqqihi tawakkulu awla wa illa al-iktisabu afdalu. Waqtalafu dan berselisih pendapat siapa ulama tentang mana yang paling baik, yang afdal. Mana yang paling afdal? Apakah tawakkul yang afdal? Apakah iktisab yang afdal? Tawakkul ini artinya pasrah secara bonggoan kepada Allah Ta'ala. Tak berusaha untuk mencari rezeki. Pokoknya secara total tawakal. Iktisab artinya berkasab, cari rezeki, menjadi petani, menjadi penelayan, menjadi sopir, menjadi tukang becak dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Apakah tawakkul, apakah iktisab? Ada yang mengatakan tawakkul lebih baik, pasrah sudah, tak usah alaqo dah. Ada yang mengatakan iktisab, usaha yang lebih baik. Wasalisu al-mukhtaru, adapun pendapat ketiga sebagai pendapat yang dipilih,
Pendapat yang ketiga adalah an yufassola, ditafsir. Ini biasa sudah. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mentafsir. Tidak selalu A, tidak selalu B. Adapun pendapat ketiga yang muhtar, an yufassola adalah ditafsir. Wa biikhtilafin nasi an yunazzala wa an yunazzala, dan didudukkan apa persoalan mana yang murajjah. Biikhtilafin nasi, dengan perbedaan manusia. Artinya tidak bisa dipukul rata bahwa lebih baik tawakul atau lebih baik iktisab, akan tetapi melihat kondisi tiap-tiap orang. Ini namanya ditafsir. Mungkin si A lebih afdal tawakul, si B lebih afdal iktisab. Ya. Man ta'atallahi ta'ala athara. Asalnya man athara ta'atallahi ta'ala. Barang siapa athara yang memilih ta'atallahi ta'ala, memilih selalu taat ibadah kepada Allah Ta'ala. La sakhitan ay ghaira sakhitin, dalam keadaan tidak murka, tidak muring-muring. Indiskuhu ta'assara, jikalau rezekinya itu seret atau sulit. Jikalau rezekinya itu menjadi seret, malarat, sengsara. Walam yakun, dan tidak ada siapa man mustasyrifan dirizki, mengharapkan rizki, menantikan dengan penuh harap, min ahadin, dari seseorang, bal min ilahil khalqi, melainkan ia berharap daripada Tuhannya makhluk, dari Allah. Fa innadza, sesungguhnya orang ini, fi haqqihi, bagi orang ini, at-tawakkulu, adapun tawakkul, auda, adalah lebih utama. Wa illa, jikalau tidak demikian, maka al-iktisabu afdalu, berkasab adalah lebih afdal. Artinya orang yang punya bakat untuk selalu terus ibadah kepada Allah, namun kalau dia sengsara rezekinya, dia tidak muring-muring tapi sabar menerima. Tidak berharap rezeki dari seseorang, akan tetapi harapannya hanya dari Allah. Orang yang seperti ini sebaiknya lebih baik tawakul, ya kan? Bagi orang seperti ini, ya. Artinya setiap detiknya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan kalau dia sengsara, rezekinya tidak muring-muring tapi ridho, tanpa punya harapan datangnya rezeki dari siapapun kecuali dari Allah. Orang yang seperti ini lebih baik tawakul, sudah. Ya, dan neng awilit ke masjid, ngakan can Allah, ya kan. Kalau memang tawakalnya luar biasa, itu bisa itu. Tapi kan jarang ditemukan orang yang benar-benar pasrah. Tapi bagi orang yang tidak punya keluarga, ya, kalau punya istri, punya anak, jangan. Karena dia tidak boleh mengajak anaknya, istrinya sama dengan dirinya, kan. Kalau syarat-syarat tersebut tak dipenuhi, maka sebaiknya iktisab, akasab, karena akasab itu sendiri dianjurkan.
wa talibut tajridi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina